Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Estia Ningrum dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pemeriksaan enzim. Sebelum kita ke pemeriksaan enzim, akan lebih bagusnya lagi kita harus mengenal apa itu enzim. Nah, enzim adalah molekul protein yang mengkatalisis reaksi kimia tanpa mengalami perubahan secara kimiawi. Enzim pun mengatur metabolisme tanpa ikut serta pada hampir semua fungsi sel. Setiap enzim itu bersifat spesifik bagi substrat yang diubahnya menjadi suatu produk tertentu. Struktur kimia dalam enzim, sebagian besar enzim yang dalam molekulnya memiliki bagian-bagian yang bukan merupakan polipeptida, yang biasanya memegang peran penting dalam mekanisme kerja enzim itu sendiri. Bagian bukan enzim itu disebut kofaktor, sedangkan bagian enzim yang merupakan rantai polipeptida disebut apoenzim. Keseluruhan molekul dalam enzim itu disebut holoenzim. Penggolongan enzim. Penggolongan enzim itu dibagi menjadi 6. Yang pertama, oksidoreduktase. Yang kedua, transferase. Yang ketiga, hidrolos. Yang keempat, liase. Yang kelima, isomers. Yang enam, ligase atau sintetase. Sifat enzim. Enzim sebagai suatu senyawa yang berstruktur protein, baik murni maupun protein yang terkait pada gugus non-protein. Memiliki sifat yang sama dengan protein, antara lain yaitu: yang pertama, dapat terdenaturasikan oleh panas. Yang kedua, terpresipitasikan atau terendapkan oleh senyawa-senyawa organik cair seperti etanol dan aseton, juga oleh garam-garam organik berkonsentrasi tinggi seperti amonium sulfat. Yang ketiga, memiliki bobot molekul yang relatif besar sehingga tidak dapat melewati membran semi permeabel atau tidak dapat terdialisis. Sekarang kita masuk ke pemeriksaan enzim. Di sini kita memakai dua pemeriksaan enzim. Walaupun ada banyak pemeriksaan enzim, tapi kita memakai SGPT dan SGOT. Nah, SGPT dan SGOT ini merupakan enzim yang keberadaan dan kadarnya dalam darah dijadikan penanda terjadinya gangguan fungsi hati. Enzim tersebut normalnya berada pada sel-sel hati. Kerusakan pada hati akan menyebabkan enzim-enzim hati tersebut lepas ke dalam aliran darah, sehingga kadarnya dalam darah meningkat dan menandakan adanya gangguan fungsi hati. Tahapan dalam pemeriksaan enzim ini ada 3. Yang pertama, praanalitik, kedua tuh analitik, dan terakhir pasca analitik. Sebelum melakukan pemeriksaan, harus mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Nah, alat atau instrumen yang digunakan dalam pemeriksaan enzim itu ada spuit, kapas alkohol 70%, klinis PET 500 ml, tabung vakum, rak tabung, sentrifuge, alat Mindray, kuvet, serta alat pelindung diri yang terdiri dari jas laboratorium, masker, dan handscoon. Nah, untuk bahannya ada serum, alkohol, yaitu 70%, reagen Mindray, GPT, dan GOT. Dalam pemeriksaan,
Yang pertama, praanalitik. Nah, praanalitik ini sendiri ada beberapa tahapan. Yang pertama itu persiapan pasien. Nah, persiapan pasien ini nantinya bisa ditanyakan terlebih dahulu kepada pasien, yang terdiri dari hindari latihan fisik yang berat sebelum pengambilan sampel, hindari obat atau zat yang dapat mempengaruhi kadar GPT dan GOT, misalnya salisilat dan alkohol. Nah, biasanya sebelum mengambil sampel itu ditanyakan terlebih dahulu kepada pasien. Setelah persiapan sampel yang tadi kita tanyakan kepada pasien, kemudian kita pengambilan sampel. Sampel yang akan digunakan adalah serum, maka kita akan mengambil darah vena. Untuk prosedurnya sendiri, membersihkan bagian lengan yang akan ditusuk dengan kapas alkohol 70% dan dibiarkan sampai kering. Tegangkan kulit di atas vena dengan jari-jari tangan sebelah kiri agar vena tidak dapat bergerak. Tusuk kulit dengan jarum dan spuit dalam tangan kanan sampai ujung jarum masuk ke dalam pembuluh vena. Lepaskan atau diregangkan pembendungan dan perlahan-lahan tarik penghisap spuit sampai jumlah darah yang dikehendaki didapat. Dilepaskan pembendungan jika masih terpasang. Taruh kapas di atas jarum dan dicabut spuit dan jarum itu. Minta kepada pasien agar tempat tusukan itu ditekan selama beberapa menit dan kapas tadi diangkat atau dilepaskan jarum dari spuit dan darah dialirkan ke dalam wadah atau tabung yang tersedia melalui dinding. Setelah pengambilan sampel, yaitu persiapan sampel. Darah yang sudah diambil tadi, darah vena disentrifuge untuk memisahkan sel darah merah dengan serum. Sampel dihindarkan dari hal-hal yang dapat menyebabkan hemolisis, seperti ketika sudah disentrifuge itu tidak boleh dikocok-kocok, dan peletakan itu harus dengan kondisi yang hati-hati. Kemudian kita langsung ke pemeriksaannya, yaitu analitik. Yang pertama dengan cara SGPT. Nah, itu caranya menekan tombol on, periksa washer, rinse, rak kuvet, reagen, dan dilakukan kontrol sebelum alat digunakan. Setelah semua selesai, alat siap dioperasikan. Ambil serum dengan penggunaan Clinipet 500 ml, masukkan sampel ke dalam sampel disk, diberi label sesuai identitas pasien. Meletakkan cup sampel pada rak sampel, klik menu sampel pada display, lalu memilih sampel request, lalu cek posisi sampel pada sampel disk apakah sesuai, lalu input data pasien, parameter yang akan dipersiapkan, lalu tekan OK. Kemudian tekan icon play, maka secara otomatis proses run sampel akan bekerja. Hasil muncul, kemudian ditekan print untuk mencetak hasil. Kita lanjut ke pemeriksaan yang kedua, yaitu menggunakan SGOT. Nah, prosedur yang harus dilakukan, yang pertama, tekan tombol on, kemudian periksa washer, rinse, rak kuvet, reagen, dan dilakukan kontrol sebelum alat digunakan. Setelah semua selesai, alat siap dioperasikan. Kemudian ambil sampel dengan menggunakan Clinipet 500 ml. Lalu masukkan sampel ke dalam sampel disk, lalu diberi label sesuai dengan identitas pasien. Letakkan cup sampel pada rak sampel, kemudian klik menu sampel pada display, lalu pilih sampel request. Cek posisi sampel pada sampel disk apakah sudah sesuai, kemudian input data pasien, lalu pilih parameter yang akan dipersiapkan, lalu tekan OK. Kemudian tekan icon play, maka secara otomatis proses run sampel akan bekerja.
Kemudian akan muncul hasil dan ditekan print untuk mencetak hasilnya. Sampai ke pemeriksaan yang terakhir, yaitu pasca analitik, yang terdiri dari pencatatan hasil yang telah terprint, kemudian pengolahan data. Untuk nilai normal, yang SGBT itu kurang dari 40 dan yang SGOT itu kurang dari 38. Sumber yang saya ambil untuk pemeriksaan enzim dengan metode SGOT dan SGBT itu dari Jurnal Media Analis Kesehatan milik Widarti dengan judul Analisis Kadar Serum Glutamik Piruvik Transminase SGBT dan Serum Glutamik Oksalasetik Transminase SGOT pada petani yang menggunakan pestisida dengan volume 10 nomor 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.